Jelang pengumuman calon yang diusung PDI Perjuangan di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya, baliho Risma dan Eri Cahyadi bertebaran di sejumlah jalan protokol di Surabaya. Saat dikonfirmasi, Risma mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang. Ia pun juga tidak bersedia membuka siapa sosok yang ditunjuk sebagai calon penggantinya hingga pengumuman resmi dari DPP PDI Perjuangan. Jelang pengumuman PDI Perjuangan untuk calon yang akan diusung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya, baliho bergambar Kepala Bapeko Surabaya Eri Cahyadi dan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini bertebaran di penjuru kota. Baliho Risma dan Eri diantaranya terpampang di Jalan Raya Gubeng, Pandegiling, hingga Maijen Sungkono. Sejumlah baliho bahkan dilengkapi klaim bahwa Eri merupakan sosok pemimpin penerus wali kota saat ini, Tri Risma hari ini. Menyikapi hal ini, Tri Risma hari ini mengaku tidak tahu menahu siapa yang memasang baliho tersebut. Berbeda dengan pesan dalam baliho, Risma masih enggan menyebut siapa calon yang ia rekomendasikan untuk meneruskan jabatan sebagai wali kota Surabaya. Risma mengaku menanti pengumuman resmi dari DPP PDI Perjuangan. Saya juga nggak tahu siapa yang masak. Aku juga nggak tahu dan aku lihatnya. Aku tuh juga kadang-kadang heran. Moro-moro aduh, kok enak gedongannya gede sampe ini. Karena sing dideloi got karo sampah. Sampah lu bener. Selaku Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, Tri Risma hari ini mengaku membuka peluang koalisi demi memenangkan Pilwali Kota Surabaya. PDIP disebut akan mengumumkan siapa calon dukungannya di Pilwakot Surabaya Rabu 2 September 2020. Risma menerangkan alotnya pengumuman bakal calon PDIP lantaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat berhati-hati. Menurut Risma, DPP PDIP tak ingin citra Surabaya yang selama ini berprestasi di bawah kepemimpinannya tercoreng lantaran salah menentukan calon penggantinya. Sementara itu, Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Provinsi Jawa Timur menengarai Pilkada serentak di Jatim tanggal 9 Desember 2020 rawan kecurangan. Keterlibatan aparatur sipil negara dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu menurut KIPP jadi temuan sangat nyata di lapangan. Yang pertama adalah netralitas ASN ya, keikutan sertaan mereka dalam politik praktis, yaitu keberpihakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta pemilihan. Dari temuan ini, KIPP Jawa Timur mengaku meragukan netralitas aparatur sipil negara dan keprofesionalan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Tidak hanya itu, KIPP Jawa Timur juga mengaku menemukan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan calon kepala daerah petahana di sejumlah daerah, termasuk terkait pengelolaan anggaran COVID-19 yang diduga dipakai untuk kepentingan kampanye paslon. Temuan inilah dilaporkan KIPP ke Polda Jatim untuk ditindaklanjuti. Sesuai tahapan pilkada serentak, pendaftaran pasangan calon akan berlangsung 4-6 September 2020. Untuk mengawal kualitas pilkada di Jawa Timur sekaligus mengakomodir hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan akibat kecurangan pilkada, KIPP Jatim telah membuka posko pengaduan di Jalan Pemuda nomor 27 Surabaya atau melalui call center di nomor 0856 2657 484. Tim Liputan.